guys, welcome back to my YouTube channel. Kali ini aku bakal sharing ke kalian tentang seperti yang ada di judul, yaitu berapa sih penghasilan atau gaji yang diterima sebagai bank insurance equity life. Tapi aku disclaimer dulu ya, kalau ini tuh menurut pengalaman aku, jadi aku nggak tahu kalau berbeda dengan aku atau berbeda daerah, mungkin berbeda juga ketentuannya. Jadi ini disclaimer dulu, ini adalah pure yang aku alamin, jadi aku tidak bahwa ini sama yang lain, aku tidak tahu. Jadi ini hanya menurut apa yang aku rasakan atau apa yang aku terima aja. Baik, sebenarnya apa sih dan berapa sih kisaran gaji sebagai bank insurance di Equity Life itu? Terus apakah ada gaji pokoknya gitu? Terus gaji pokoknya berapa sih gitu? Terus eh, berapa insentifnya dan lain-lain gitu ya. Sebelumnya ini aduh masker eyeliner aku nih bodor banget ya. Jadi aku tuh pertama kali masuk ke equity itu aku lihat sebelumnya kalian kalau udah nonton video aku sebelumnya, kalian nonton dulu. Sedikit aku singgung sebelumnya, aku lihat di iklan Instagram itu kan ada di situ ditulisin basic allowance. Jadi aku pikir itu tuh ada, kalau basic allowance tuh ada gaji pokoknya. Nah, terus pas aku interview, aku ngomong sama teman aku, ini tuh ada basic allowance-nya nggak sih gitu, ada gaji pokoknya nggak sih. Nah, menurut teman aku katanya ada, teman aku juga yang interview tapi akhirnya keluar karena katanya itu nggak ada gaji pokoknya. Nah, terus kita tanyain lah ke manajer kita, terus katanya iya ada gaji pokoknya katanya gitu. Nah habis itu kita jalanin aja, ternyata pas sudah dijalanin ternyata kita tuh nggak ada gaji pokoknya gitu. Jadi kita tuh dibayarkan berdasarkan based on commission atau berapa pencapaian kita di bulan tersebut. Tapi itu aku dulu ya gitu, aku nggak tahu kalau misalnya sekarang itu atau yang udah berpengalaman ditawarkan yang memang ada gaji pokoknya, tapi waktu aku dulu tuh tidak gitu. Jadi pas masuk itu nggak ada gaji pokoknya, tapi sekarang juga nggak ada gaji pokoknya. Jadi kita tuh jadi misalkan kita pencapaian kita premi 30 juta bulan ini targetnya. Dengan target 30 juta ini akan keluar gaji pokok 3.250.000. Kemudian bulan kedua naik target 40 juta, bulan ketiga naik target misalkan 70 juta. Nah, kalau target tersebut sampai, itu akan keluar sharing gaji pokoknya 3,25 atau 4,5 tergantung dari targetnya yang diambil. Kemudian kalau pengalaman aku sih di bulan pertama itu karena aku masih cuma 15 hari kerja, itu nggak sampai nyampe target. Jadi waktu itu yang aku dapat di bulan pertama itu cuma 15 hari, itu aku dapat gajiannya tuh sekitar 1,5. Oh ya, disclaimer dulu, kalau untuk gajian di Equitrust itu akan dikeluarkan setiap tanggal 5 gitu ya, tanggal 5 bulan berikutnya setelah kalian kerja gitu. Jadi nggak di tanggal 25 tapi di tanggal 5. Kemudian selain keluar gaji yang sesuai dengan target yang kita capai, nah ada juga namanya insentif. Nah, insentif itu dari pencapaian premi kita. Jadi misalkan sebulan ini kita dapat nasabah FYAP itu disebutnya kalau di kita FYAP. Jadi premi yang disetahunkan. Kalau nasabah itu bayar misalkan tahunan, nah misalkan bayar 1 juta tahunan, berarti itu tuh dapetnya 5%. Jadi 5% dari 1 juta 50.000 dari satu nasabah.
nasabah. Kalau misalkan dia bayarannya bulanan 100.000 berarti dapatnya cuma 5.000 gitu. Nah, untuk pembayaran insentifnya itu dihitung dari isunya polis tersebut, polis nasabah. Jadi kalau misalkan polis nasabah itu isu di tanggal 1 sampai tanggal 15, itu akan dibayarkan di tanggal 25. Nah, kalau misalkan polis isunya itu di tanggal 16 sampai tanggal 30, nah itu akan dibayarkannya tanggal 10 bulan berikutnya gitu. Jadi satu bulan itu kita menerima tiga kali yaitu uh, gaji gaji yang keluar sesuai dengan target yang kita dapat di tanggal 5, kemudian insentif di tanggal 16 sampai tanggal 30 di tanggal 10, kemudian insentif dari tanggal 1 ke tanggal 15 itu di tanggal 25. Jadi 3 kali. Nanti ya aku lihat di screenshotnya ya berapa aja yang aku dapat gitu. Nah terus di bulan kedua, bulan ketiga itu aku nyampe target sampai aku 3,25, ada yang 4,5 gitu. Tapi kalau misalkan kita udah nyampe target, ada juga temen aku yang sama sekali nggak gajian juga ada. Jadi buat kalian yang mau bergabung untuk di Dana Insurance sebagai di SP Pilat ya, kalian jadi bisa ada pandangan gitu ya dari pengalaman aku bahwa untuk gajinya itu eh, yang maksudnya tidak terbatas, betul, tergantung dari pencapaian, betul, tidak ada gaji pokoknya, betul, kemudian bisa banyak bisa sedikit, betul, jadi tergantung dari pencapaian kita gitu. Jadi kalau misalkan kalian suka dengan tantangan dan berambisi di dunia marketing, kalian cocok di sini. Kemudian kalau kalian juga jago berbicara gitu ya, jago menghargai nasabah, kemudian jago untuk menyampaikan eh, apa kebaikan-kebaikan dari asuransi, kalian juga eh, aku saranin kalian bisa sukses di bidang ini. Tapi kalau misalkan kalian memang yang biasa-biasa saja, kalian menurut aku kalian perlu ekstra belajar gitu ya untuk mengclosingkan nasabah tersebut, karena eh, kita dapat referral dari staff bank itu kita yang harus mengclosingkan tersebut gitu. Karena di sini juga kalau misalkan kalian nggak ada pencapaian ya bisa jadi kalian nggak dapat gaji gitu. Ya itu sih kekurangannya. Kalau kelebihannya yaitu kalian bisa dapat gaji yang tidak terbatas gitu. Kalau misalkan ya admin kan kalau misalkan cuma 2,5 atau 3,5 UMR ya udah kalian dapat cuma segitu aja. Nah di sini kalian tuh bisa dapat insentifnya. Tapi kalau misalkan kembali, kalau misalkan ya itu resiko, kalau misalkan gak ada pencapaian kalian juga punya gitu aja sih gitu. um, Terus serba serbinya gimana? Serba serbinya menurut aku mah gampang-gampang susah. Kalau misalkan emang eh kalau misalkan kalian emang dekat dengan staf bank dan staf banknya mau ngeresalin, terus kalian juga jago, yang mungkin ada beberapa teman aku juga yang lumayan gitu, tapi ada juga yang enggak. Kalau aku termasuk yang tengah-tengah gitu. Jadi pernah dapat gede dari BNS juga pernah gagal. Kalau gagal sama sekali aku nggak pernah, cuman ya paling kecil tuh aku pernah dapat 800.000 per bulan, karena waktu itu emang namanya kita jualan ya gitu. Jualan nggak selalu rame gitu gitu. Gitu juga kalau kalian seperti ya swasta aja, kalau lagi banyak yang beli ya banyak, kalau misalkan lagi nggak ada ya segitu gitu. Jadi seperti itu. Suka dukanya apa ya? Suka dukanya um, suka dukanya kalau seneng seneng kayak nggak diam di kantor aja, bisa keluar cari nasabah.
Kalau dukanya kalau misalkan pas lagi nggak ada nasabah suka bete gitu ya, kesal gitu, kayak lama banget gitu waktu berlalu gitu gitu. Kemudian oh ya, terus kalau misalkan kita ada kumpulan-kumpulan, misalkan ada meeting gitu, kalau meeting sih biasanya tergantung gitu, ada yang dibayarin sama kantor, eh, kayak hotel atau apa bensin gitu, ada juga yang enggak gitu. Jadi ya gitu gitu itu sih. Kayak kalau misalkan kayak di perbankan kan, kalau misalkan ada keluar kota udah pasti ada SPG-nya ya. Nah kalau di situ enggak, jadi kadang-kadang kita harus ngeluarin duitnya sendiri untuk kita dapat premi. Contohnya kayak gini, kan ada referral dari kantor cabang B, misalkan, sedangkan kita tuh stay di kantor cabang A. Nah jaraknya tuh jauh, misalnya sekitar 3 jam atau 4 jam atau itu kan kita harus keluarin bensin, transport gitu ya. Misalkan kan lumayan kayak 100.000 bolak-balik bensin karena jauh, atau perlu minus gitu. Nah itu juga itu kita harus ngeluarin modal dulu. Cuman kalau misalkan si masalahnya closing, ya bisa jadi balik modal dan bisa jadi insentifnya lebih gitu. Tapi kalau misalkan si masalahnya nggak closing, ya itu kalian udah rugi di transportasi gitu sih gitu. Untuk saat ini aku masih bertahan di FPT. eh, untuk produknya sih bagus. Nanti kalau untuk produknya nanti aku akan bikin lagi ya video tentang produk-produk dari asuransi equity ini. Nah buat kalian yang pengen tanya-tanya tentang soal gaji pokok atau insentif yang belum jelas, boleh kalian welcome banget, boleh kalian tanyain aku di Instagram aku, atau boleh kalian komen juga di bawah. Terus aku juga minta bantuan kalian buat share, like, comment, subscribe gitu aku, supaya aku bisa share semangat share lainnya selain dari ini gitu, pengalaman-pengalaman kerja aku yang lainnya. Oke, terima kasih, cukup sekian, bye bye.